Hello guys, welcome back my channel. Nah, kali ini teman-teman aku sama sekali nggak merencanakan bikin konten ini karena memang situasinya lagi nggak mendukung. Udah malam juga nih, aku buat ini sekitar pukul 11. Ya, sekitar pukul 11. Terus suara juga lagi bindeng banget, lagi memang nggak direncanain, tapi ada sesuatu hal yang menggetarkan hati aku untuk kayaknya ini harus banget disampein deh gitu. Teman-teman pernah nggak sih ada sesuatu hal yang ada di hati teman-teman yang kayaknya ini tuh harus disampein, gregetan gitu. Nah, aku lagi ada di posisi itu sekarang teman-teman. So like bukan untuk apa-apa teman-teman, enggak, tapi aku mau kita sama-sama bisa belajar, karena hidup itu adalah belajar. Hidup itu adalah proses teman-teman, proses kita untuk belajar. Selama kita hidup, kita harus terus belajar. Kita yang muda, kita yang tua, kita yang kaya atau kita yang miskin, kita yang kuat atau kita yang lemah, semuanya kita perlu belajar teman-teman. Tapi balik lagi, kita mau diajar atau enggak teman-teman, begitu. Nah, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh aku seperti ditemukan dengan beberapa orang yang ada di posisi yang nggak enak teman-teman. Kayak ada teman aku yang curhat tentang hal-hal yang mungkin nggak aku jelaskan secara spesifik, tapi ada hal-hal yang memang dia diperlakukan seenaknya atau dia diperlakukan tidak adil. Terus aku juga sering ngelihat YouTube, aku lagi santai-santai ngelihat YouTube atau Instagram, aku aku coba untuk merelaksasikan diri aku, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku nonton YouTube, aku scroll, aku dapat kesaksian rohani anak Tuhan yang diperlakukan tidak adil, ya banyak lah ya, banyak hal gitu. Nah, di situ tuh aku bergetar, kayaknya tuh banyak orang-orang yang diperlakukan tidak adil gitu teman-teman. Pun aku juga merasakan kayak iya, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah bekerja dengan lebih baik, tapi kita tidak mendapatkan hal yang sewajarnya kita dapatkan gitu teman-teman. Dan di sini aku belajar banget bahwa memang dunia itu tidak akan pernah adil dengan kita teman-teman. Dunia tidak akan pernah bersepakat dengan kita teman-teman, dan dunia tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan kita teman-teman. Kalau ke hal yang positif, kalau ke hal yang membangun kamu, kalau ke hal yang bisa membuat kamu jadi grow up, dunia tidak akan pernah bersepakat akan itu teman-teman. Nah, di sini ada ayat firman Tuhan yang aku dapatkan gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh buka di Hosea kalau nggak salah ya, Hosea 10 kalau nggak salah tuh firmannya kayak gini. Mungkin teman-teman bisa searching di Google firmannya itu ada di mana jelasnya ya. Cuma aku agak ingat-ingat sedikit, itu kayak menaburlah bagimu dengan sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia teman-teman, karena Tuhan akan datang untuk menghujani kamu dengan keadilan. So guys, kalau kita minta keadilan sama manusia, sama teman kita, sama orang tua kita sekalipun, atau sama sahabat kita minta keadilan karena kita sudah melakukan yang terbaik. Hey guys, manusia tidak akan pernah bisa mengerti kamu lebih dalam selain dia. Aku merasakan itu teman-teman. Aku merasakan itu, kita sudah melakukan yang terbaik tapi kita tidak mendapatkan yang terbaik. Kita tidak dipandang baik sekalipun kita sudah melakukan yang terbaik. Ya karena itu teman-teman. Karena apa? Karena lewat semua itu Tuhan mau memproses kamu, dan Tuhan mau memurnikan kita teman-teman. Memurnikan kamu dan memurnikan aku teman-teman. Tapi percayalah, semakin Tuhan bentuk, semakin Tuhan sayang sama kita teman-teman. Serius, aku merasakan ini teman-teman. Mungkin pas kita lagi berjalan mulus teman-teman, berjalan sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita nggak bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya mulus-mulus aja. Semuanya mulus-mulus aja teman-teman. Nggak ada tantangan di hidup kita.
sehingga kita kurang bisa merasakan kasih Tuhan. Sekalipun mungkin kita bisa bersyukur sama Tuhan, tapi kita tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita diproses dan kita mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa kita diproses sama Tuhan dan kita tahu bahwa itu semua untuk memurnikan kita. Di situ kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, dan di situ kita bisa merasakan gimana Tuhan ada sama kita, teman-teman. Dan kalau memang kita lagi diproses, ya kita jangan protes toh. Justru kebanyakan protes bikin kita lelah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nyalahin Tuhan, dan ironisnya bilang Tuhan gak sayang aku. Wah, if Jesus love me, dia gak mungkin buat ini. Wake up please guys. Tuhan mau tolong kamu, justru kamu pikir itu hantu. Memang gak mudah untuk bisa memahami ini, teman-teman. Gak mudah sama sekali, gak mudah. Aku pun masih belajar sampai detik ini, teman-teman. Sampai detik ini. Tapi pasti ada satu titik yang Tuhan sudah rencanakan. Bisa gak bisa, mau gak mau, harus hadapin. Dan semua tergantung respon hati kamu, yang akan menentukan kualitas iman kamu, kualitas iman aku. Aku pernah alami ini, teman-teman. Ingat, prosesnya Tuhan itu bukan 1 atau 2 kali. No. Tapi prosesnya Tuhan itu sepanjang kita masih hidup, kita akan terus diproses sama Tuhan. Pilihannya satu, kamu mau jadi pemenang atau kamu mau jadi pecundang. Mungkin pada saat kita diproses sama Tuhan, proses yang pertama ya kita masih bisa tunduk sama Tuhan, kita masih bisa, Tuhan tolong aku, masih bisa berdoa dan segala macam sama Tuhan. Di proses kedua masih bisa setia, 3 masih bisa setia, 4, 5, 6 mungkin kamu mulai lelah dan kamu ngerasa bahwa kamu gak dijawab sama Tuhan doamu, dan kamu ngerasa mungkin Tuhan tidak ada di pihak kamu, Tuhan meninggalkan kamu. Enggak, teman-teman, enggak. Justru semakin kita diproses sama Tuhan, disitulah Tuhan lagi membentuk kita, teman-teman. Secara tidak sadar nanti itu sudah menjadi gaya hidup kita, teman-teman. Ya, karena mengasihi Tuhan itu lebih daripada hidup, teman-teman. Mungkin akhir-akhir ini kita lagi mengalami satu titik yang kita pikir ini terlalu berat, terlalu sakit, terlalu gak masuk akal, terlalu rumit dan terlalu menyusahkan, teman-teman. But listen to me, He love you too much. Be grateful. Kita harus selalu bersyukur, harus banget, teman-teman. Walaupun mungkin gak mudah. Why? Karena maaf teman-teman, karena lagi batuk-batuk. Kita harus banget selalu bersyukur. Kenapa? Karena ucapan syukur membuat Tuhan bertindak semakin cepat. Bukan berarti dia lambat bertindak, no. He wants to see you how much your faith. Dia mau lihat seberapa besar iman kita sama dia, teman-teman. Karena dia adalah Tuhan yang adil. Dia menjanjikan tadi apa di firman-Nya, dia akan datang untuk menghujani kita dengan keadilan, teman-teman. Ya, He love me and He love you. Tuhan cinta kamu dan aku, teman-teman. Siapapun kamu, apapun masa lalumu, apapun masa lalu keluargamu, apapun masa lalu pribadimu, apapun yang ada di belakang kamu, He love you. Dia sangat mengasihi kamu, teman-teman. Nih, ketika aku lagi ada masalah atau apapun yang diperhadapkan sama aku, teman-teman, baik itu tentang masa depan aku, baik itu tentang pekerjaan dan segala macam yang mungkin membuat aku jadi down, aku selalu pegang kepala aku dan aku selalu bilang bahwa aku harus jadi gadis yang bijaksana yang menjaga minyak dan lampunya tetap menyala. Walaupun gak mudah, teman-teman. Ya, tidak mudah. Mungkin situasi dan kondisi di luar boleh berubah, teman-teman. Ya, tetapi penyertaan Tuhan itu sangat amat sempurna, teman-teman. Saat mungkin terlalu sakit untuk kita melihat ke belakang, dan saat kamu terlalu takut untuk kamu bisa melihat ke depan, kamu bisa melihat ke atas dan cari Tuhan. He will always be there for you. Dia selalu ada untuk kamu.
Mungkin ketika kamu ngerasa dunia tidak adil, kamu merasa kamu sudah melakukan yang terbaik untuk temanmu, untuk sahabatmu, like untuk pasanganmu. Tapi ketika kamu lagi ada masalah, lagi ada pergumulan, dia tidak ada di samping kamu. Tapi aku cuma mau bilang di sini, Jesus will always be there for you. Dia tidak pernah sekali-sekali memilih untuk meninggalkan kamu, sekalipun dia banyak alasan untuk dia bisa pergi meninggalkan kamu karena kamu manusia berdosa, tapi dia tetap ada di dekat kamu, dia tetap selalu ada untuk kamu. Jesus will always be there for you. Aku ingat banget di firman Tuhan, gini teman-teman, untuk itu perlu banget untuk baca. Ini pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Perlu banget kita untuk selalu baca firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita lagi ada sesuatu masalah atau hal itu tuh, firman itu tuh yang akhirnya ngerimain kita lagi teman-teman. Firman itu yang akhirnya menguatkan kita lagi. Tiba-tiba kita ingat aja dengan firman itu. Kalau nggak salah tuh apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan kita teman-teman. Apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukan. Apabila kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberi kita untuk menemui Dia. Mungkin itu teman-teman bisa cari lagi di searching di Google itu di mana tepatnya, tapi itu ada di firman Tuhan teman-teman. Karena memang akhir-akhir ini teman-teman, kita lagi hidup dengan orang-orang yang cuek. Dunia sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang cuek. Makanya dunia ini membutuhkan lebih banyak orang lagi yang penuh dengan belas kasihan teman-teman. Ya, gimana caranya? Ya kita harus bisa jadi jawaban atas beban hidup sekeliling kita dengan cara kita melihat dan peduli, kemudian kita menunjukkan dengan gesture of action teman-teman. Nggak bisa kita cuma bilang aku peduli sama dia tapi kita nggak bertindak. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa kita bilang kayak aku mau dia berubah tapi kita nggak berubah. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa kita bilang aku mau dia berubah tapi kita nggak bertindak, kita nggak berdoa, dan kita nggak menunjukkan kasih kita dengan orang itu. Nggak bisa teman-teman. Tapi kita harus gesture of action. Harus ada action teman-teman. Dan gini, aku pernah baca dari salah satu buku yang diberikan sama kakak rohani aku, dan ini yang sangat memberkati aku sampai detik ini teman-teman. Dan aku jadi tahu gitu, kalau nggak salah itu bukunya itu judulnya itu Purpose Driven Life. Purpose Driven Life itu ciptaan siapa aku lupa ya teman-teman, tapi itu di situ aku belajar banget kenapa aku diciptakan dan untuk apa aku diciptakan teman-teman. Di situ aku mengerti bahwa tujuan hidup kita itu lebih besar daripada banyaknya uang kita, daripada besarnya kejayaan kita atau kekuasaan kita, seberapa terpandangnya kita. Tujuan hidup itu lebih besar dari kita mau membahagiakan pasangan kita, membahagiakan kedua orang tua kita, mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Tujuan hidup kita lebih besar daripada itu teman-teman. Makanya gak salah banyak orang-orang yang sudah punya kekuasaan tertinggi, sudah punya banyak uang, sudah punya pengalaman hidup yang pahit, manis, dan semuanya itu dia sudah punya, tapi dia tuh mengalami kekosongan di dalam dirinya, mengalami kehampaan di dalam dirinya. Kenapa? Karena mungkin dia nggak mengerti purpose driven life-nya dia itu apa, tujuan hidupnya dia itu apa, bahwa tujuan hidup kita itu lebih besar daripada hasil pencapaian kita teman-teman. Mungkin uang, harta, kekayaan, kejayaan, kehormatan kita, keterpandangnya kita mungkin lebih besar daripada itu. Jadi jangan pernah berpikir kamu bisa lakukan semuanya itu dengan itu semua. Karena yang bertahan adalah rasa berarti hidup kita. Karena yang bertahan adalah rasa berarti hidup kita teman-teman. Hidup memang butuh semua itu ya. Kita mau kemana-mana kita butuh uang teman-teman. Iya nggak? Ya. Tentunya kita sebagai manusia ya kita ingin dipandang. Kita ingin menjadi orang yang terpandang.
Nggak salah teman-teman, akan itu semua nggak salah. Tapi kita harus tahu bahwa tujuannya itu lebih besar dari semua itu teman-teman. Hidup memang butuh semua itu, tapi tidak mencintai semua itu teman-teman. Aku sangat bersyukur teman-teman. Aku sangat amat bersyukur sama Tuhan. Every time, every day, selalu ada selalu ada story insight yang membuat aku itu bergantung sama Tuhan. Sekuat apa kita bisa menyembunyikan diri kita daripada Dia, seolah-olah kita bisa mampu. Kita bisa dan kita mampu teman-teman. Never mind, kamu tanpa kematiannya bisa apa? Sekuat apapun kamu paksa diri kamu untuk reach ambisi liar kamu tanpa memprioritaskan Dia, trust me, kamu hanya menunggu waktu kamu akan kecewa, menyesal, dan mulai menyalahkan keadaan, lelah dengan situasi, bahkan lebih parahnya kamu menyalahkan Tuhan. Ya, banyak hal yang hari-hari ini teman-teman, yang secara pribadi Tuhan ajarkan lewat prosesnya justru yang gak enak. Ya, yang gak enak teman-teman. Tapi akan ada sesuatu blessings dari Tuhan yang ketika kamu disakitin, kamu bisa dikasih kemampuan untuk kamu bisa mengampuni. Ya, ketika kamu diperlakukan tidak adil, Tuhan kasih kamu kemampuan untuk kamu bisa mendoakan. Ketika kamu dikasih situasi yang gak enak, kamu bisa dikasih kemampuan sama Tuhan untuk kamu bisa ngejalanin semua itu. Dan kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lihat ke belakang, bukan kamu untuk menangisi atau meratapi itu semua, tapi kamu bisa tersenyum atas itu semua. Ya, lewat itu semua aku bisa ada di titik ini. Tuhan kita itu penuh dengan kejutan teman-teman. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kejutan. Kadang gak mudah untuk mengerti semua itu teman-teman, gak mudah. Bahkan sampai detik ini pun aku masih belajar. Kita tidak bisa paksa orang lain atau menahan orang lain untuk berhenti berbuat seenaknya sama kita. Loh, who you are? Yesus Tuhan aja yang maha kuasa masih direndahkan loh, apalagi kita. Mungkin ini udah pernah aku bahas di konten sebelumnya ya, bahwa gimana sih caranya kita supaya bisa menahan diri, atau kita bisa menjaga respon hati kita. Itu caranya ya cuman yang waktu itu aku pernah sampaikan itu you must be connected to the source. Kita harus terkoneksi dengan sumber kehidupan teman-teman. Ya, apapun yang terjadi selalu berpikir positif. Nggak mudah, sekali lagi nih nggak mudah belajar seberjalannya waktu teman-teman. Ya, nggak mudah, nggak langsung ada hal-hal yang nggak enak kamu bisa langsung berpikir positif, nggak. Kamu akan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk merasakan gimana rasanya kamu berpikir negatif. Dampaknya kamu bisa rasain, dan akhirnya kamu lelah dengan semua itu. Kamu mulai berserah sama Tuhan, dan kamu mulai mengerti bahwa apapun yang terjadi ya selalu harus bisa berpikir positif, karena itu bisa jadi kejutan ketahanan iman kita. Itu bisa jadi membuat kita lebih mengandalkan Dia teman-teman. Harus belajar untuk humble dengan segala sesuatu yang terjadi, dan buang sampah emosi-emosi yang ada di hati kita teman-teman. Karena ya aku secara pribadi aku merasakan gimana sakitnya, gimana keterpurukannya ya teman-teman ya, ketika yang namanya kita hidup, apalagi kita bekerja, kita punya ruang lingkup circle yang luas, pasti ada hal-hal yang gak selalu sepakat dengan kita teman-teman. Yes, kalau kita terus simpan itu semua ke dalam hati kita, dan sampah-sampah itu numpuk di dalam hati kita teman-teman, kita gak akan bisa berkembang teman-teman. Dan kamu akan selalu merasa bahwa diri kamu itu adalah kesalahan, korban. Ya, semua itu pembelajaran yang berarti teman-teman. Banyak orang-orang yang cerita, aku masih layak gak ya Din, gue masih layak gak ya Din untuk datang sama Tuhan, gue manusia berdosa. Hey, kita semua manusia berdosa, dan kita semua gak ada yang luput dari dosa teman-teman. Aku pun manusia berdosa. Ya, semua kita manusia berdosa teman-teman. Kita gak bisa mengendalikan diri kita untuk gak berbuat dosa, karena pada hakikatnya dan pada dasarnya kita adalah manusia berdosa teman-teman. Tapi kita sudah ditebus
karena kematiannya, teman-teman. Din, gue tuh gak berarti hidup gue penuh dosa. Gue udah jauh banget sama Tuhan. Gue udah begini dan gue udah begitu. Aku cuma mau ngasih tahu, coba kamu pandang Kristus dengan tangannya terentang di kayu salib. Hey, Yesus mengasihi kamu sebesar itu. Dia lebih memilih mati ketimbang dia hidup tanpa kamu. Segokil itu Tuhan kita, teman-teman. Allah kita bukan tukang perintah yang keras untuk seseorang menggerakkan yang menggunakan kekuatan kasar untuk menekan kita agar kita tunduk. Enggak. Dia tidak berusaha untuk menghancurkan kehendak kita, justru dia membujuk kita kepada dirinya agar kita bisa mempersembahkan ke diri kita dengan bebas kepada Tuhan, teman-teman. Ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Kita perlu tahu ini, teman-teman. Tapi percayalah, kalau kita sudah tahu kita manusia berdosa, kita manusia berdosa, tapi kita berusaha untuk kita yang seperti di konten aku, mungkin kalau teman-teman perhatikan itu perjalanan konten aku bilang kayak kita perlu banget rest, beristirahat di hadiratnya. Disitulah kita bisa tahu bahwa kita berdosa. Jadi satu hari ini kita sudah menjalankan hari-hari kita. Ada satu waktu di hari itu kamu rest. Ya, kamu rest, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Di situ kamu akan diingatkan tentang hari ini dan apa yang kamu lakukan gitu. Kamu bisa berdoa, kamu bisa minta ampun di situ. Aku manusia berdosa yang berusaha untuk mengandalkan Tuhan. Loh, gimana bisa dosa kok jalan sama kebenaran? Tentu, ketika hubungan yang aku bangun sama Tuhan berikan alarm untuk aku. Jadi ketika aku berbuat dosa, alarm itu yang bergetar di hati aku untuk aku cepat-cepat minta ampun dan kembali. Tidak penting seberapa sering kamu gagal, tapi seberapa sering kamu bangkit ketika kamu jatuh, teman-teman. Itu udah sering aku ucapkan. Udah sering aku ucapkan. Dan kedua itu surrender. Kita perlu berserah sama Tuhan. Karena percayalah teman-teman, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Ya, secara gak sadar teman-teman, tiba-tiba kamu dimampukan Tuhan untuk melewati semua itu. Yang kamu anggap awalnya itu sangat amat menyakitkan, teman-teman. Tapi Tuhan kasih kemampuan kamu untuk kamu bisa melewati itu. Secara gak sadar kamu bisa tersenyum akan itu semua. Ketika kamu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kamu lihat ke belakang bahwa, wah gila, gokil juga ya diri gue, bisa melewati itu semua. Yang pastinya untuk kehidupan kamu lebih baik ke depannya, teman-teman. Tidak ada apapun yang lebih berkuasa daripada kehidupan yang diserahkan ke dalam tangan Allah. Yes. Karena apa ya, teman-teman? Menyatakan perasaan itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya gak sih? Kita menyatakan perasaan sama orang yang kita suka aja kayaknya, aduh, baru ketemu dia aja tuh udah gemeteran banget, ya gak sih? Mau menyatakan perasaan aja tuh sama manusia ya, sama manusia tuh udah seperti itu, apalagi sama Tuhan. Ya gak? Seharusnya ya kita sama Tuhan tuh harus punya hubungan seperti anak dan bapak gitu. Ya udah, kita ungkapin aja. Tapi justru teman-teman, secara pribadi tuh aku bukan tipikal orang yang bisa menunjukkan kelemahan aku. Maksudnya menunjukkan aku lemah di depan orang lain, nggak tahu kenapa, selemah apapun aku, tapi aku di depan orang lain tuh aku bisa happy, aku bisa menipu diri aku sendiri di depan orang lain, seolah-olah aku tidak ada masalah, seolah-olah aku baik-baik aja gitu, teman-teman. Itu aku. Tapi ketika aku rest, ketika aku beristirahat, ketika aku datang sama Tuhan, nggak tahu kenapa aku nggak bisa, aku jadi cengeng banget, aku jadi ababil banget, aku jadi jadi cengeng banget lah, teman-teman. Pokoknya mungkin baru manggil Tuhan aja udah nangis, karena ngerasa bahwa sebegitu rindunya, teman-teman, haus sebegitu. Kadang nih aku kalau misalkan malam pasti udah berbincang-bincang lah, maksudnya udah berdoa, udah worship, udah segala macem lah, pasti kata-kata terakhir itu kayak,
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memampukan aku untuk melewati ini semua. Tuhan kasih kemampuan aku yang sama atau yang lebih besar untuk besok hari, Tuhan. Nah, ketika besok aku bangun pagi, aku bekerja, rasanya tuh ingin cepat-cepat pulang ke rumah, masuk kamar, kunci pintu, dan berdoa, nangis lagi dan semuanya, teman-teman. Kayak rindu aja gitu, teman-teman. Mungkin karena sesuatu hal yang mendorong kita untuk kita melakukan itu. Biasanya kalau orang lagi ada masalah atau lagi ada di satu titik yang gak enak, teman-teman akan seperti itu. Tapi percayalah, di situasi enak atau tidak enak, teman-teman, kalau itu sudah menjadi habit atau kebiasaan kita, teman-teman, kita akan terus merasakan dan ingin merasakan terus di dalam hadiratnya, teman-teman. Nah, menyatakan perasaan kita itu memang hal yang gak mudah ya. Secara pribadi aku belajar banyak dari kitab Mazmur sih, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di dalamnya itu penuh dengan jeritan, kemarahan, kebimbangan, ketakutan, terus kepahitan. Ada ucapan syukur juga di dalamnya gitu kan. Nah, ada perkataan-perkataan iman yang buat aku jadi amazed banget sama Tuhan, teman-teman. Ya, Musa, Daud, Abraham sama Ayub pernah bimbang loh. Ya, tapi bukannya menutupi kebimbangannya dengan perkataan yang duniawi, enggak. Justru dia menyatakan kebimbangannya kadang merupakan langkah pertama untuk menuju tingkat keakraban kita dengan dia loh, teman-teman. Ya, kamu kasih tahu aja kebimbangan kamu, keraguan kamu akan apapun hal. Ya, akan apapun hal. Justru itu buat kamu jadi akrab sama Tuhan, karena kamu nanti akan bikin kesepakatan sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka bersepakat loh. Dan aku rasain itu, teman-teman. Ya, kita taat bukan karena kewajiban atau ketakutan paksaan, tapi memang karena kita mengasihi dia dan percaya bahwa dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan mengingatkan apa yang dia sudah lakukan di hidup kita. Semuanya sudah dikerjakan bagi dia. Semuanya sudah Tuhan kerjakan bagi kita, teman-teman. Ya, semuanya itu yang terbaik. Ketika kaki kita, ini ada hal dari salah satu teman satu pelayanan juga waktu itu, kakak rohani juga lah ya. Dia pernah bilang kayak gini, ketika kaki kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, maka berlututlah. Ketika kaki kita sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, maka berlututlah. Ya, ketika kamu gak bisa berjalan, ya kamu merangkak. Ketika kamu gak bisa merangkak, kamu ngesot. Kita perlu lari, teman-teman. Kita perlu lari untuk kejar hadiratnya, untuk sampai kita merasakan hadiratnya Tuhan, teman-teman. Kita gak bisa diem aja, gak bisa. Jadi itu aja, teman-teman, yang mungkin aku bisa bagikan sama teman-teman semua, bahwa dunia gak akan pernah selalu sepakat dengan kita, teman-teman. Ya, dunia gak akan pernah selalu bisa bekerja sama dengan kita. Tapi kamu akan diproses. Mungkin prosesnya Tuhan itu gak sama semua orang. Mungkin prosesnya Tuhan ke kehidupan aku dan kehidupan kamu mungkin beda. Mungkin kamu yang sudah terlebih dahulu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diproses sama Tuhan, dan kamu sudah lulus, terus baru gantian aku gitu. Semuanya akan mengalami yang namanya diproses sama Tuhan dan dimurnikan sama Tuhan. Tapi pertanyaannya tuh cuma satu, kamu mau apa enggak? Justru banyak orang-orang yang diproses sama Tuhan, akhirnya dia enggak meresponi itu, teman-teman. Ketika diproses sama Tuhan, terus protes, dan akhirnya bunuh diri. Diproses sama Tuhan, protes, dan akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kendali, yang di luar pikiran kita, teman-teman. Tapi percayalah, ketika proses itu datang dari Tuhan, Tuhan sendiri akan kasih kemampuan kamu untuk kamu belajar. Tuhan bisa pakai apapun, lewat siapapun, untuk kamu bisa belajar. Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu peduli, ya, sama kamu dan sama aku dan sama kita semua. Maka dari itu, semoga ini bisa